Terima kasih atas kesempatan kali ini. Eh, Perkenalkan, nama saya Probadianto Nugroho, Bu Cindy. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint yang telah saya buat, di mana berisi dua materi dari pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan ke-14. Di sini saya akan memilih tentang distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Ya, langsung dimulai saja. Pengantarnya distribusi probabilitas itu yaitu distribusi probabilitas adalah model matematis yang menggambarkan kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Terdiri dari dua jenis utama, yaitu distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Lalu digunakan untuk memperkirakan probabilitas dari berbagai kejadian dalam data statistik. Lalu jenis distribusi probabilitas sendiri terdiri dari dua yang tadi, yaitu yang pertama distribusi diskrit, yaitu nilai-nilainya bisa dihitung atau dibatasi. Contohnya dari bilangan 0, 1, 2, dan seterusnya. Contohnya distribusi binomial dan Poisson. Yang kedua, distribusi kontinu. Nilai-nilainya bisa berupa bilangan real dalam suatu interval. Contohnya distribusi normal. Lalu distribusi binomial. Apakah itu? Biasanya distribusi binomial itu digunakan untuk menghitung probabilitas dari jumlah sukses dalam sejumlah percobaan. Ciri-cirinya yaitu hanya dua kemungkinan hasil, sukses atau gagal. Yang kedua, probabilitas sukses selalu tetap. Lalu percobaan saling bebas. Dan rumus dari distribusi binomial, yaitu rumusnya adalah P dari R sama dengan N kombinasi R dikali P pangkat N dikali L kurangi P pangkat N kurangi R. Yaitu rumusnya dari distribusi binomial. Lalu contoh soal binomialnya yaitu saya mengambil referensi soal-soal, yaitu sebuah perusahaan menyeleksi 8 kandidat. Probabilitas seseorang diterima adalah 0,25. Lalu berapa peluang tepat 3 orang yang diterima? Jawabannya adalah P dari R sama dengan 3. Sama dengan 8 kombinasi 3 pangkat sama dengan 8 kombinasi ketiga dikali 0,25 pangkat 3 dikali 0,75 pangkat 5 mendekati 56 dikali 0,015625 dikali 0,2373 mendekati 0,208. Oke, itu contoh soal binomial. Lalu parameter statistiknya, statistik binomial yaitu rata-rata, simbolnya rata-rata pi sama dengan N kali P, varians sigma pangkat 2 sama dengan N kali P kali L kurangi P. Standar deviasi atau sigma sama dengan pangkat
dalam kurung N kali P kali I. Contohnya, N sama dengan 8, P sama dengan 0,5. Rata-ratanya adalah 2, Pi-nya Pi-nya pangkat 2 yaitu sama dengan 1,5. Maaf, maksudnya sigma sigma pangkat 2 1,5, lalu sigma sama dengan atau sama dengan 1,22. Oke. Lalu distribusi Poisson. Distribusi Poisson yaitu mengukur jumlah kejadian dalam interval tetap. Lalu cocok untuk kejadian langka seperti kecelakaan, kerusakan mesin. Ya, rumusnya yaitu P. Oke, maaf. Rumusnya adalah, maaf, P dari R sama dengan E pangkat minus mu dikali mu pangkat R dikali R faktorial. Oke, P ini sama dengan rata-rata kejadian ya. Lalu lanjut contoh soal dari Poisson sendiri yaitu rata-rata kecelakaan di jalan raya adalah 1,5 per minggu. Berapa peluang tidak terjadi kecelakaan minggu depan? Jawabannya kita masukkan lagi. eh, Jawabannya kita masukkan P dari 0 sama dengan E pangkat minus 1,5 dikali 1,5 pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Sama dengan E pangkat minus 1,5 mendekati 0,2231. Itu jawabannya. Lalu kita lanjut lagi ke distribusi normal. Digunakan untuk variabel kontinu atau bernilai real. Lalu bentuk kurvanya lonceng simetris. Lalu parameter rata-rata atau min dan sigma standar deviasi. Lalu luas total di bawah kurva sama dengan I, L. Digunakan rumus Z untuk standarisasi Z sama dengan X kurangi Pi dibagi sigma. Contoh soal normalnya yaitu nilai ujian terdistribusi normal dengan rata-rata 75 dan simpangan baku 10. Hitung peluang seorang siswa mendapat nilai lebih dari 85. Jawabannya adalah Z sama dengan 85 kurangi 75 dibagi 10. Ketemu angka 1,0. Lalu P kita masukkan. P dalam kurung Z lebih besar 1,0 sama dengan L, maaf, 1 kurangi 0,8413 sama dengan 0,1587. Oke, lalu kita masuk ke perbandingan distribusi. Perbandingan distribusi binomial, Poisson, dan normal. Yang pertama, binomial. Pastinya diskrit, jumlah sukses dalam N percobaan. Lalu Poisson, diskrit juga, kejadian langka dalam waktu atau ruang tertentu. Lalu distribusi normalnya selalu kontinu, distribusi alami atau juga disebut simetris. Oke. Lalu yang dapat kita simpulkan yaitu pahami dulu kondisi penggunaan tiap distribusi, lalu gunakan rumus yang tepat sesuai parameter, lalu interpretasikan hasil sesuai konteks soal. Selanjutnya, distribusi probabilitas penting untuk analisis resiko, estimasi, dan prediksi. Oke, saya membuat presentasi ini dengan referensinya ada beberapa referensi. Yang pertama Farid Al-Rizki, yaitu buku statistik ekonomi dan bisnis 1, atau saya ambil dari sesi 13 dari materi ibu. Lalu Farid Al-Rizki juga statistik ekonomi dan bisnis sesi 14.
dari Ibu juga nge-share-nya. Lalu pengantar statistika untuk ekonomi dan bisnis, yaitu dari Trianto T 2021, lalu Walpol RE Availability and Statistics for Engineer and Science. Lalu saya browsing juga tentang referensi interaktif untuk distribusi binomial, Poisson, dan normal di www.fasttrack.com. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Saya akhiri, terima kasih. Saya Probo Haryanto Nugroho.